Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Sebelum ke pembahasan, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya channel Asdos Teknologi saat pencarian di Google itu sudah menempati nomor satu ya, atau yang paling atas. Nah, jika teman-teman ingin menonton video yang lainnya, bisa melakukan pencarian di Google atau langsung masuk ke YouTube kemudian mengetikkan Asdos Teknologi. Pada saat video ini dibuat pada tanggal 23 Maret 2024, alhamdulillah subscriber sudah mencapai 211. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk subscribe. Semoga kedepannya channel ini bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman dalam hal teknologi. Silakan bagi teman-teman yang ingin subscribe, saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan utama. Pada video kali ini, saya akan coba membahas Cisco Packet Tracer. Untuk logonya seperti ini ya, ada gambar amplop, kemudian jaringan, dan kaca pembesar. Nah, untuk materi Cisco ini, itu biasanya diajarkan materi semester 1 pada jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama paket tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Fungsi Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti ini, bisa membutuhkan biaya yang mahal. Untuk tampilan awal splash screen Cisco, seperti ini, memuat tentang diagram dan topologi jaringan. Lanjut ke antarmuka Cisco Packet Tracer. Untuk paket tracer yang digunakan adalah versi 8.2.0 bit. Untuk rilisan versi ini adalah rilisan 2023 awal. Jadi mungkin saat ini sudah ada versi yang lebih baru. Tapi pada dasarnya mirip ya, atau bisa dikatakan serupa, hanya beda sedikit saja. Tidak begitu masalah. Yang penting inti dari Cisco Packet Tracer teman-teman bisa memahami. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian bagian-bagian pada antarmuka Cisco Packet Tracer versi 8.2.0 bit. Di bagian atas adalah primary toolbar. Kemudian bagian bawahnya adalah secondary toolbar. Ruang kosong di tengah, workspace atau area kerja. Pada bagian bawah adalah bottom toolbar, yang terdiri dari device tipe dan device spesifik. Paling kanan sendiri adalah real time dan simulation. Penjelasan bagian-bagian antarmuka Cisco Packet Tracer 8.2.0. Yang pertama, primary toolbar, berisi sejumlah menu-menu yang ada pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang kedua, secondary toolbar. Secondary toolbar berisi alat untuk membuat objek seperti garis, bidang, catatan, dan lain-lain. Yang ketiga, workspace adalah area untuk membuat topologi jaringan. Yang terakhir, bottom toolbar. Pada bottom toolbar, bagian kiri atas ada indikator time yang menunjukkan sudah berapa lama kita mengerjakan atau membuka workspace. Di sampingnya ada tombol power cycle, Alt plus S pada keyboard untuk mereset semua perangkat pada workspace. Nah, ini bagian primary toolbar ya. Yang pertama, kita sudah paham
sebelah kiri sendiri itu biasanya new atau membuat lembar kerja baru. Nomor 2, sebelahnya open untuk membuka lembar kerja yang sebelumnya disimpan. Save untuk menyimpan lembar kerja, dan seterusnya sampai 8. Kenapa ada yang tidak saya sebutkan? Karena ini yang paling sering saja ya. Jadi tidak perlu semuanya dibahas, hanya 1-8 saja. Teman-teman bisa perhatikan di gambar. Kemudian pada secondary toolbar, ini ada 1-10. Ini yang biasa atau yang sering digunakan. Yang pertama select ya. Atau dalam keyboard itu bisa menekan escape, tombol kiri atas sendiri. Ini untuk memilih fokus ke objek pada workspace. Kemudian ada inspect, ada delete, kita tahu sendiri untuk menghapus, ada note, membuat catatan, line untuk menggambar objek garis lurus, rectangle, ellipse. Kemudian ada freeform, simple PDU. Ini untuk melakukan pengujian pengiriman paket dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini yang paling sering digunakan nomor 9 ya. Lebih cepat dibandingkan nomor 10. Ini kompleks PDU atau menekan C pada keyboard. Sama seperti simple PDU, tapi kompleks PDU bisa dikonfigurasi paket apa yang akan kita kirim, limitnya dan sebagainya. Untuk dasar nanti akan menggunakan yang nomor 9 saja ya, simple PDU. Kemudian bagian bottom toolbar. Pada bagian bottom toolbar, di sini paling kiri sendiri itu adalah device type. Kemudian yang kanan adalah device specific. Jika ingin mengambil router PT ya, jadi yang pertama itu device dulu, device tipe, kemudian spesifiknya atau serinya yang ada pada panah kuning. Kemudian arahkan ke workspace. Nah, ini untuk switch ya. Jadi kita pilih PT switch, kemudian letakkan ke workspace. Nah, ini untuk yang lain-lainnya, seperti itu. Nanti kita akan coba membuat topologi sederhana ya. Nah, ini konfigurasi end device. Yang dimaksud end device adalah PC dan laptop dan yang ada pada baris tersebut. Di perangkat tersebut biasanya kita perlu melakukan konfigurasi maupun pengujian. Semua itu bisa diakses di satu tab. Klik satu kali saja pada device-nya, maka secara default tab physical akan terbuka otomatis. Physical adalah bentuk fisik dari PC itu sendiri. Nah, semisal seperti ini. End device pada sebelah kiri, klik, kemudian otomatis muncul di sebelah kanan PC, kemudian letakkan ke workspace. Begitu juga PC yang satunya. Kemudian untuk kabel bisa milih yang gambar seperti listrik gitu ya. Kemudian pilih yang kabel putus-putus seperti itu. Nah, untuk pengujiannya klik saja pada PC, kemudian nanti muncul menu-menu, ada physical, kemudian config, dan sebagainya. Nah, ini sudah dalam tahapan setting. Saatnya praktek sederhana. Cara pertama, teman-teman buka aplikasi Cisco Packet Tracer pada desktop layar ya. Nah, syaratnya teman-teman harus install dulu seperti itu. Jadi tidak ijik-ijik atau ujuk-ujuk ada di PC atau laptop. Nah, anggap saja teman-teman sudah mempunyai Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, klik 2 kali, tunggu ini sedang loading. Nah, muncul seperti ini. Ini kadang splash screen-nya ganti-ganti. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Yang ini primary toolbar, secondary toolbar, workspace, kemudian bottom toolbar. Nah, untuk praktik sederhananya, yang pertama,
teman-teman ini ya, masuk ke End Device atau klik End Device ini yang ada gambar komputernya. Kemudian PC, ada PC, kemudian laptop dan sebagainya. Pilih yang PC dulu. Ini kita akan membuat topologi jaringan 2 PC ya, agar bisa saling bertukar informasi. Nah, klik sampai muncul ini ya, lingkaran dilarang seperti ini. Ini tandanya sudah diklik, kemudian arahkan di workspace seperti ini. Nah, karena kita akan membuat jaringan, berarti lebih dari satu PC. Klik lagi satu kali, kemudian letakkan di sebelah kanannya. Kenapa diletakkan di sebelah kanannya? Agar memudahkan ya. Ini urutannya PC 0, kemudian ini PC 1. Kenapa tidak dari PC 1 kemudian PC 2? Nah, ini teman-teman ketika nanti sudah kuliah akan paham kenapa dimulai dari angka 0 ya. Ini kita lewati saja, yang penting teman-teman bisa memahami inti dari praktek ini. Nah, setelah sudah ada 2 PC, kemudian milih kabel ini ya, seperti petir ya, connection, kemudian pilih yang kabel ini, putus-putus atau copper crossover. Ini muncul di sini nih, copper crossover. Klik sampai muncul seperti ini ya. Itu tandanya sudah dipilih. Kemudian klik di PC 0, pilih yang paling bawah, fast Ethernet 0, kemudian klik PC ini, fast Ethernet 0. Jadi ini kan simulasi. Nah, ibaratnya itu teman-teman punya 2 PC, otomatis kabelannya nanti ditancapkan ke PC sebelah kiri dan PC sebelah kanan. Jadi sama-sama tertancap seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik satu kali pada PC 0 dulu. Ini untuk memudahkan kita harus urut ya, harus urut agar tidak bingung. Ketika diklik satu kali, akan muncul fisik. Nah, ini bentuk fisik PC-nya seperti ini, bisa di zoom in dan zoom out. Misalkan kita zoom out, berarti itu dikecilkan, zoom in itu dibesarkan. Ini ibaratnya itu PC ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada modul, ini banyak banget yang bisa dicopot. Nah, jadi ini Ethernet-nya ya, atau bahasa sekarangnya itu port LAN seperti itu. Nah, ini bisa diganti, terserah pilih yang mana. Kemudian ini config untuk men-setting atau mengatur konfigurasi dari PC ini. Ini nanti digunakan kalau sudah menggunakan router ya, karena ada gateway dan DNS server. Karena ini tidak menggunakan router, hanya PC dan PC, jadi ini dilewati terlebih dahulu. Kemudian di menu sebelahnya ada desktop. Ini dari IP configuration sampai paling bawah user apps manager. Namun nanti yang akan sering digunakan hanya beberapa ya. Yang pertama IP, kemudian terminal, kemudian command prompt, web browser, udah seperti itu ya. Hanya beberapa saja yang digunakan. Kemudian ini untuk programming, jadi ini menggunakan CLI ya, atau command line. Nah, teman-teman pasti lebih mudah menggunakan tampilan seperti ini ya, dibandingkan harus mengetikkan perintahnya baris per baris. Jadi ini nanti saya coba lewatkan. Kenapa menggunakan desktop ini? Supaya memudahkan teman-teman dalam belajar Cisco pakai tracer. Terakhir ini atribut ya. Ini saya lewati, jadi nanti akan bahas physical, kemudian langsung ke desktop. Nah, untuk fisik, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk mematikan, ini untuk menyalakan. Nah, mematikan.
Nah, ini untuk mencabut port LAN-nya, misalkan kita ganti ke WP. Nah, seperti ini. Dan ini cabut, ganti ini, misalkan kita drag and drop saja seperti itu. Nah, dan sebagainya ya. Seperti itu. Pastikan dalam mencopot port-port ini harus dalam kondisi mati ya. Nah, sebagai contoh ini dinyalakan, maka dia tidak akan bisa. Nah, seperti ini. Power is on. Jadi harus dinonaktifkan dulu. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi. Baru kita nyalakan lagi. Nah, seperti itu. Masuk ke desktop, karena ini terdiri dari 2 PC. Oh, ini kabelnya tadi saya hapus. Bentar, saya kembalikan dulu. Ini beda. Saya kembalikan dulu. Copot. Matikan. Nah, bawaannya ini CFE. Jadi ini yang masuk. Dinyalakan lagi. Nah, ini kabelnya fase ethernet 0. Nah, seperti ini. Kemudian ke desktop. Karena ini 2 PC, berarti menggunakan IP statik ya. Ini yang sering digunakan 192.168.1.1 dengan subnet masknya otomatis terisi seperti itu. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita close, masuk ke PC yang sebelahnya. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP. Tadi 1.1 berarti ini 1.2. Kemudian subnet masknya diklik, otomatis muncul. Nah, jika sudah seperti ini, kita kirim paket. Nah, dari sini ke sini. Nanti di sini akan muncul. Ini successful ya. Berarti ini sudah berhasil. PC 0 dan PC 1 saling terhubung, bisa saling berkomunikasi. Bagaimana dengan PC 1 ke PC 0? Nah, bisa klik dari sini ke sini. Otomatis successful. Seperti itu. Bagaimana dengan laptop? Oke, ini akan di reset ya waktunya. Kemudian ini saya hapus semuanya. Kita ulangi lagi. Nah, dari sini yang pertama in device, pilih laptop 0 ya, dan laptop 1. Kemudian kabel, pilih yang copper crossover, klik pada laptop 0, pilih yang fast ethernet 0, kemudian tempelkan ke laptop 1 fast ethernet 0. Seperti ini, klik yang laptop 0 dulu. Nah, ini masing-masing bisa dicopot ya. Untuk standar port Ethernet atau port LAN-nya laptop ini adalah ini muncul nih 1 CFE ya, berarti ini. Jadi port LAN-nya yang ada di laptop sama dengan port LAN yang ada di PC menggunakan NM-1 CFE Fast Ethernet ya. Seperti itu. Jika ingin mengganti, nah ini di off-kan dulu, otomatis yang di sini akan berubah menjadi merah. Nah, di on-kan ini hijau ya. Sudah paham ya sampai sini? Nah, ini kalau sini bisa dicopot. Nah, kosong, kabelnya akan otomatis hilang
karena port LAN-nya tidak ada. Nah, untuk itu kita akan mengambil dari ini 1 CFE, masukkan ke sini, kemudian ini dinyalakan. Karena tadi sudah dicopot, berarti kita harus memberikan koneksi kabel lagi. Nah, masuk ke laptopnya lagi, kemudian desktop, IP configuration. Masukkan IP-nya 192.168. Misalkan laptop ini 2 ya. Kemudian 1. Klik ini, otomatis muncul. Close. Laptop yang satunya. Nah, masuk sama seperti ini caranya. Tadi 2.1, ini 2.2. Kenapa tidak sama, Pak? Kalau sama nanti error karena mempunyai alamat yang sama. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini sudah digunakan di jaringan. Berarti kita harus menggunakan IP yang berbeda dalam kelas yang sama. Jangan lupa. Nah, baru ini jadi menggunakan amplop successful dari 0 ke 1 dan sebaliknya 1 ke 0. Cara ini lebih mudah dibandingkan harus menggunakan command prompt ya. Nah, di sini misalkan ping 192.168.2.2. Jadi ngeping ya, manggil dari 2.1 ke 2.2. Karena yang diklik laptop 0 yang mempunyai IP 2.1, maka yang diping 2.2 punya laptop 1. Nah, ini reply berarti sudah connect. Nah, daripada kayak gini terlalu lama, lebih baik menggunakan simple PDU langsung real time seperti itu ya. Untuk menghapusnya, gimana? Ada yang bingung? Jika bingung, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video dasar Cisco Packet Tracer. Untuk video selanjutnya, bahas tentang switch, router, dan lain sebagainya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.